وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف العرب والأعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد باسط المعروف جامعهم محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد رسول الله قادمة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظ محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد بالنور طيلة محمد لم يزل نورا من الكلام محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد ذو الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد حق الدين به محمد حقا على آلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا راحم الأمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مطهر معطر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral ikhwan, hadirin jamaah Majelis Taklim Musalla Syair Salikin Bumbaru, rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabb. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul kembali di malam yang penuh berkah ini, di malam ke-21 daripada bulan Zulqa'dah, ma bainal isya'ain, di antara waktu maghrib dan isya' merupakan waktu yang berkah. Kembali kumpulkan Allah dalam majlis yang penuh keberkahan di musalla ini, insyaallah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini Allah mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat seperti ini, dan Allah jadikan kumpulan-perkumpulan seperti ini sebab kita telah mendapatkan husnul khatimah, dan Allah ridha kepada kita setelah panjang umur dalam sehat walafiat dan taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ahbab, hadirin rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembacaan kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Masih dalam pembahasan mengenai penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit batin manusia yang begitu banyak jenisnya. Di sini dipilihkan oleh beliau beberapa yang merupakan ummul khaba'ith, induk dari segala malapetaka keburukan hati manusia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Beberapa daripada penyakit tersebut telah kita bahas, di antaranya sifat riya, hasud, kemudian riya. Nah, ini penyakit yang paling parah. Kemudian kemarin kita masuk kepada bab yaitu menjelaskan tentang penyakit hati manusia yang terkutuk, yang dibenci Allah, yaitu sifat kibir dan fakhr, ngerasa bangga, sombong dan berbangga-bangga. Ma'asyil ahbab rahimani rahimakumullah. Maksiat pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah di hadapan Allah adalah kibir, penyakit sombong yang dilakoni oleh iblis laknatullah. Iblis sebelumnya adalah makhluk Allah yang sangat-sangat hebat taat dan ibadahnya kepada Allah. Maka dikatakan oleh ulama dari apa yang datang dari Rasulullah, tidak ada satu jengkal di langitnya Allah kecuali iblis pernah sujud di tempat itu. Dia diberikan Allah banyak kelebihan, dia memiliki bermacam-macam bentuk ketaatan. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihis salam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, iblis memandang Adam dengan pandangan rendah. Dia memandang dia diciptakan Allah dari penciptaan yang lebih hebat, sehingga dia bangga dan merasa lebih hebat. Muncullah sifat kibirnya, karena dia pandang Adam terbuat dari tanah, sementara terbuat dari api. Secara hitungan dia, api lebih hebat dari tanah. Maka ketika Allah dia lupa saat itu. Wong kibir lupa, ikhwan, membuat lupa yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, itu bisa membuat lupa. Begitu juga orang yang hasud. Iblis di sini memang sifat kibirnya muncul, dan itu juga muncul dari sifat hasudnya. Tak pernah Allah nyuruh malaikat sujud kepada dia, tapi datang malaikat. Allah menciptakan Nabi Allah Adam yang notabene terbuat dari tanah, tapi Allah menyuruh dia dan malaikat Allah untuk sujud. Rasa hasud itu muncul, angkuh dan sombong kibirnya dia muncul. Yang di situ didampaknya kibirnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia dan semua malaikat untuk sujud, termasuk bangsa jin, semuanya sujud illa iblis, kecuali fasajadul malaikah li Adam illa iblis. Semua malaikat Allah sujud kepada Adam alaihissalam, melaksanakan perintah Allah, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Karena dia merasa dirinya lebih hebat. Inilah maksiat pertama yang muncul dilakukan oleh makhluk Allah dari segala jenis makhluk, jin, manusia. Yang pertama kali adalah iblis yang melakukan itu. Adapun maksiat pertama dilakukan oleh Bani Adam, anak turunan Nabi Allah Adam,
Yang pertama kali hasud itu muncul penyakit hasud. Penyakit hasud, dengki, iri antara anak Nabiullah Adam, Habil dengan Nabil. Yang mana di situ ketidakadilan menurut dia terjadi. Allah memasangkan dia yang ganteng, cakap, belagak, dikawin silangkan dengan perempuan saudaranya yang berparas muka dak cantik, sementara saudaranya yang paras tidak cakap, tidak ganteng, dikawinkan dengan perempuan yang cantik. Jadi dia protes. Di situ muncul sifat hasud. Kibir membuat orang buta hati, ikhwan, dan juga hasud membuat orang buta hati. Dengan kekibiran kadang-kadang orang itu enggan untuk menerima yang hak. Dia salah, ditegur, dinjuk tahu, dinasihati, karena ada sifat kibir, tak mau menerima dia. Mencarilah alasan apa membuat dia tidak mau menerima hal nasihat tersebut, walaupun dia tahu yang disampaikan itu benar dan dia memang dalam posisi yang salah. Hasud juga sama. Ketika orang sudah hasud itu, maka mata hatinya menjadi buta. Dia tidak menerima dan dia menganggap pemberian Allah itu tidak adil. Tapi ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit membaca dari apa yang dituangkan oleh Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ammal ujub wal kibir wal fakhr. Ujub kemarin sudah kita bahas, ya, ngerasa diri paling hebat. Cuma tidak diungkapkan. Kalau ujub itu tidak diungkapkan. Kalau kibir biasa kejiwaan, dari ucapan, dari singkap, tingkah laku itu muncul. Kalau ujub ini lebih bahaya, yaitu sifat yang paling ditakuti oleh ulama. Paling akhir cobaan itu ujub. Jadi ngerasa diri hebat, ngerasa diri lebih, tapi tidak ditampakkan. Dia bergumam pada diri sendiri, kalau orang tahu siapa aku, orang tak tahu kalau aku ni siapa. Yang seperti itulah, ngerasa diri dia berbuat segala macam kehebatan, tapi orang tak tahu. Nah, seperti itulah kadang-kadang orang itu selamat dari riya, masuk bab ikhlas, tapi kena ujub. Lalu kibir, batrul haq wa ghamul batil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal ujub wal kibir wal fakhr. Fakhr ngerasa bangga. Wa huwa da'ul udal wa huwa nadharul abad ila nafsihi bi'ainil izzi wal isti'zam wa ila ghairihi bi'ainil ihtigar wad dhul. Kibir, bangga-banggaan, adalah penyakit yang paling menyesatkan. Ketika seorang memandang pada dirinya lebih afdal daripada orang lain, lebih bagus, punya kelebihan, entah dari sisi apa, dia ngerasa dia lebih afdal, lebih bagus, punya kelebihan dibanding orang lain, sehingga dengan kelebihan tersebut membuat dia memandang orang lain dengan pandangan rendah. Yanzuru ila nafsihi bi'ainil izz, memandang pada dirinya dengan kemuliaan, wasti'zam, keagungan, wa ila ghairihi bi'ainil ihtiqar, tapi memandang orang lain dengan kerendahan, kehinaan. Kadang-kadang ya macam-macam. Ya, orang memiliki fadl, kelebihan, membuat dia justru menjadi jatuh di hadapan Allah. Yang paling buruk itu kalau yang didapatkan bukan dengan usaha, cuma-cuma. Ya, entah itu dengan nasab, keturunan, ya, atau memang dia dari segi suku bangsanya, atau dari apa yang memang bukan dari usaha. Allah berikan cuma-cuma, lalu dia ngerasa sombong, ngerasa bangga. Orang yang dengan usaha, memang usahanya sampai dia sukses, sampai dia hebat, sampai dia menjadi orang hebat, itu pun tak boleh sombong. Kalau dikilas balik pada diri, menjadikan dia sukses baik urusan akhirat, dengan istiqomah, dengan dakwanya yang luar biasa, dengan segala macam ibadahnya, dengan sedekahnya istiqomah, dengan apapun, semua itu fadl minallah, la bihaulina wala biquwah minna. Kalau Allah tak menghendaki, tak bakal terjadi itu galak-galak. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, tak mampu kita untuk istiqomah dalam segala bentuk ketaatan sekecil apapun. Tak akan mampu kita melakukan ketaatan sekecil apapun ketaatan itu. Termasuklah yang besar-besar kalau bukan berkat pertolongan Allah. Nah, yang lebih hina lagi kalau kita bangga cuma dengan urusan dunia. Kadang-kadang kita gaya yang belaga ni ciptaan Allah. Kata yang nak minta ciptakan gaya buruk, tapi ketika lihat ada orang gaya, maaf ya, betul gaya tadi agak kurang rapi lah, kurang bagus lah, atau katakan jelek, kita ngerasa bangga. Subhanallah. Kau gaya belaga tu, hidung mancung putih, yang nunjuk siapa? Allah. Dia yang nunjuk seperti itu juga Allah. Ini kadang-kadang membuat kita jadi bodoh. Ya, bodoh. Kadang-kadang pintar tidak juga kita. Tidak lebih soleh dari dia. Cuma modal itu baik.
Atau kita bangga karena nasab kita bersambung dengan orang soleh, atau dengan nabi, atau dengan kiai, atau dengan ulama. Kita bangga siapa diri kita, kadang-kadang kita lupa. Padahal kita jauh, tak seperti orang tua kita, tak seperti kakek moyang kita. Telah pernah terjadi, ikhwan rahimakumullah, di suatu tempat, di situ banyak tokoh ulama aulia di negeri itu. Maka berkumpulah mereka para ulama-ulama ini dalam satu majlis yang besar, membacakan tentang managib. Managib itu sirah, biografi tentang tokoh-tokoh ulama di negeri mereka. Berkumpul orang-orang ahli khawas dan orang-orang awam hadir di situ. Misal kita ni di sana kumpul kalau menjelaskan cerita tentang wali-wali yang ada di Palembang. Di antara yang hadir itu anak keturunan wali-wali yang diceritakan di majlis itu, di kitab itu. Ada orang-orang awam yang kakek moyangnya tak ada sikap pun terkenal sebagai orang soleh, orang biasa kalau. Tapi di situ banyak yang wong yang hadir itu kakek moyangnya, abibnya, yainya, neneknya, kiainya, itu wong-wong hebat, wali-wali besar. Dibuka kelas sejarah tadi itu. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu, kana sudu orang ini habib, ini kiai, ini wali, ini begini-begini disebut kalau. Nah, yang punya badan yang ada nasab nyambung kepada kiai besar tadi, kepada wali besar tadi, mulai naik power dikit. Ngasa dirinya emang apa? Kakek aku itu. Padahal diri dia tak kata apa-apa. Subhanallah, ketika sedang dibacakan begitu banyak managib cerita-cerita wali-wali hebat dengan segala mujahadah mereka, karomahnya, akhlak yang berteriak. Ada seorang di belakang wong awam yang tak punya bapak, tak punya kakek, tak punya buyut, dari orang-orang saleh yang biasa kalau. Apa jadi? Alhamdulillah aku bukan dari keturunan kiai itu. Ngomong saya itu dia. Alhamdulillah aku bukan dari keturunan kiai itu. Alhamdulillah aku bukan dari keturunan wali itu. Sehingga membuat yang ngasa dirinya nyambung ke wali tadi, ke kiai tadi, agak singgung. Apa dia ngomong macam ini? Apa dia maksudnya? Alhamdulillah aku tidak keturunan kiai itu. Alhamdulillah aku bukan keturunan wali itu. Kan aneh ini. Sehingga masjid sempat sedikit risau. Noleh ke belakang kalau ada yang nak tegak, nak marahi, ada yang nak nyentak dia, ada yang mandang. Kami yang mandangkan pandangan tajam tadi, padang itu. Sehingga ini ketakutan. Yang di depan orang-orang yang alim, yang soleh, nyantai, tenang. Tak ada sedikit pun merasa ada gangguan. Selesai, akhirnya yang paling sepuh di tempat itu menenangkan, tenang katanya. Apa agak gaduh ni, ada apa je? Iyo, itu kurang ajar itu. Siapa tu teriak ngomong macam itu? Alhamdulillah aku bukan turunan kiai itu, bukan turunan wali itu. Tenang kata kiai tua itu. Kita tanyakan dulu apa maksudnya. Iya, dia tu tak tahu apa di sini. Ini banyak keturunan kiai itu, banyak keturunan wali itu yang hadir di sini nih. Bangga kalau mereka tadi, karena disebutkan manaqib kiai yang paling hebat. Baca ini mujahadah. Fulan, apa maksud kau? Apa tujuan kau ucapkan kalimat Alhamdulillah aku bukan dari keturunan kiai itu, bukan dari keturunan wali itu? Apa maksud kau? Minta maaf Tuan Guru, katanya. Minta maaf niat, bukan aku niat untuk nyakitkan hati yang hadir di sini. Spontan be itu muncul. Spontan be. Terus apa dia maksudku? Iya benar aku ngomong. Alhamdulillah aku bukan cocong kiai itu, bukan cocong wali. Kalau aku ni cocong di alang kemalunya, dia punya cocong macam aku. Alang kemalunya mereka wali itu kalau punya keturunan model aku, yang tak punya mujahadah, tak punya ibadah, tak punya kesolehan. Yang tadi tandang dan jangan langsung kena sebat dengan ucapan orang ini. Oh macam itu di kiai-kiai yang sepuh depannya. Benar ucapan kau tu berarti. Itu nasihat buat kita galau-galau. Tak ada niat dia untuk nyakit ke kita, tapi justru dia nyadar ke kita. Aku ni baik kata kiai itu. Kalau macam manaqib datuk ku ada di sini, malu aku di sebenarnya. Alangkah jauhnya diri aku dengan mereka yang kusebutkan di sini. Mereka tahu kalau di antara wali besar yang ceritakan tu nyambung nasab ke dia. Apalagi kalau kita tak kata apa-apa, apa nak kita banggakan? Dulu kakek aku, dulu yai aku, dulu habib aku. Aku ni mana? Aku ni mana? Kita kadang-kadang bangga seperti itu. Hakadha ikhwan rahimahullah. Nah ini yang lebih bodoh lagi. Kita tak punya apa-apa, cuma ngedompel nasab nama kita atau dari kampung kita. Kebetulan sekampung melok bangga kita. Oh wali itu dia sebang hulu. Wah bang ini kayak lesu.
Wali itu sebang ilih, wah naik sebang ilih. Padahal cuma sebang ini sebang bangga gitu. Oh itu dari kampung kami itu, bangga gitu. Kita ni apa urusan? Tak ada kita yang bisa dibanggakan. Tapi ikhwan rahimakumullah, orang kibir itu kata Imam Ghazali selalu mengatakan mereka berbangga dengan dirinya, mengatakan ana, ya seperti iblis. Khalaqtani min ana khairun minhu. Ana khairun minhu kata iblis. Aku lebih afdal dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku wahai Allah dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Ana khairun minhu. Aku lebih hebat dari dia. La ilaha illallah. Memandang orang lain dengan kehinaan. Na'udzubillah min dzalik. Kibir ini kadang-kadang tersimpan di hati kita tidak sadar, kawan. Ya, tidak sadar. Contoh kadang-kadang ada ucapan, misal saya nih, ya. Kebetulan ada yang tampil ceramah tadi. Ya, adik kelas sana misalnya, waktu mondok dulu. Ya, adik kelas sana. Ceramahnya ajib, bagus. Ceramahnya bagus. Lalu orang ngomong, "Beb, itu benar apa kawan Habib sama-sama mondok di sana dulu?" "Oh iya, adik kelas aku itu." Adik kelas aku itu. Tak galak ngomong, "Oh iya, sahib anak itu, kawan anak itu, sama-sama mondok." Kan kali itu kan ngangkat derajat. Jadi sejajar. Ini tak, dia pengen tetap di pucuk. "Oh itu adik kelas anak itu. Anak lah mondok lah nak selesai baru masuk dia." Tak galak ngakui kelebihan orang tadi. Nah ini sifat kibir, sifat sombong juga. Terselip kadang-kadang di situ muncul seperti iblis tadi, ada hasud, bibit hasud juga masuk. Kalau orang yang tawadhu, "Oh iya, masya Allah itu kawanan sama-sama mondok." Padahal kita lah sudah nak selesai dia baru masuk. Kita katakan itu kawanan itu sama-sama mondok di sana. Masya Allah itu budak dari dulu sudah kejiwaan, masya Allah. Tapi kalau orang punya sifat kibir, tak ngakui kehebatan orang itu, tak mau memuji. Jangan kemudian ngakui kebagusan kehebatan itu, tak mau, apalagi nak memuji. Kadang-kadang lu, masya Allah hebat yang ceramah. Ya lah, kalau orang baru tu cak itu kalau kaget lama-lama biasa baik. Kalau orang masih baru tu biasa ceramah, kaget lama-lama biasa baik. Kamu tu juga kalau orang baru cak itu kalau memang tak nerima kelebihan orang tu, tak mau diterima. Nas'alul afiyah salamah. Nah yang lebih bagus lagi kawan, orang bangga dengan jabatan, sombong dengan dunia, sombong dengan kekayaan. Padahal itu semua kadang-kadang, maaf, na'udzubillah, kita tahu nih didapatkan dengan cara tak benar, didapatkan dengan cara curang, dengan cara tipu menipu, dengan cara rasuah. Bangga dia, sombong. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa natijatuhu ala lisan ayyaqul. Maka hasil dari orang yang kibir itu akan mengucapkan fakhar, bangga, kibir, sombong. Ana kama qala iblis la'natullah, ana khair minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wa thamartu fil majalis taraffa wa taqaddam. Di antara kita baca lihat juga orang yang sombong itu kalau di majelis, di perkumpulan-perkumpulan macam ini pengennya di depan. Kalau dia ngomong musyawarah, dia tak galak ditetak, tak galak dibantah. Tapi kalau orang lain tetaknya, dibantahnya. Apalagi yang muncul itu macam ini, jalsa duduk gitu, kami-kami nih. Biasanya duduk depan ni orang agak punya power. Yang belakang ni yang kacangan lah di belakang. Begitu lagi membahas satu masalah, yang di belakang ada usulan apa kamu ni. Dia ngaso hebat. Ada usulan apa Bang Galin nak kamu usulkan. Yang di belakang katakan, "Anak Pak, aku nak ngusul." Sudahlah kau tu. Sudahlah kau tu. Campaknya langsung. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang nak ngusul apa pula kau tu. Apa dia sampaikanlah. Orang tu nyampai ke dia kelakar. Dia kelakar, tak didengarkannya. Walau dicatatnya. Campaknya apa? Kalau orang dianggapnya orang rendah, orang biasa, dia yang punya duit, dia punya jabatan, dia punya kelebihan di kampung tempat itu. Kadang-kadang seperti itu keadaan mereka. Kalau orang lain nunjuk nasihat, nunjuk petua, nunjuk masukan, tak diterima atau cecah tak tahu dia. Tapi kalau dia minta diterima, minta didengarkan, minta diterima dan minta didengarkan.
Wa thamaratu fil majalis taraffa wa tagaddam wa talaba atasaddar fiha, dan salah pengen di depan, dimajukan. Ya, dimajukan di depan, termasuklah na'udzubillah min dzalik, senang kalau disebut namanya di majlis. Kalau tak disebut namanya gunyam dia, mulai gunyam. Siapa itu MC kamu pilih itu? Marah sama panitia. Apa tak nyebut nama dia? Nama orang lain disebut, kalau nama dia disebut, padahal dia income-nya banyak ke masjid kita ni. Acara ni gagal dia jadinya, tak disebut nama dia. Siapa itu MC itu? Nemu di mana kamu? Oi, kasar kamu. Nemu di mana kamu? Ajaib benar-benar jadi MC itu. Kalau nama dia disebut, masya-Allah, la ilaha illallah. Orang seperti itu kadang-kadang naudzubillah selalu menilai kebaikan diri dan tidak pernah melihat pada kekurangan pada dirinya. Mijak masjid tak pernah, solat dilanggar tak pernah. Tapi kalau ada acara macam itu, gara-gara dia nyumbang, ngasuh dia yang paling berjasa di masjid musholla. Apa jasa kau makmur ke masjid bertahun berbulan itu yang berjasa di masjid dilanggar? Cuma masjid langgar dikata yang semayang, jadi gudang. Kau cuma nyumbang, dari mana pacak dapat sumbangan itu? Yang berjasa itu yang memakmurkan masjid musola, ngurus bertahun-tahun. Ini dia datang petang-petang, kalau ada musim acara datang, nak jadi ketua panitia, nak nunjuk, nentu ke dia kan, ngasuh punya duit. Atau maaf, termasuk kebir bersama itu gara-gara masjid musola masih keturunan yayaku yang punya. Yayaku itu dulu yang bangun. Kalau tidak kaya nak yayaku, mana macam ini? Yayaku, yai kau ni mana? Yayaku, gai kau. Dah katik, bangga, sombong. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa fil muhawarah, dan kalau lagi muhawarah tu bercakap-cakap, ngobrol. Al-istinkab min an yarudda kalamahu alaih, dan dia paling tak senang kalau ucapan dia dibantai wong. Dibantai, bukan dibantai. Dibantahi. Ada yang ngomong, tidak ada cak itu. Sudahlah, kata apa? Itu nyampe ke bla 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 bla. Ada orang tahu, bukan macam itu. Salah ucapan ni, salah informasi dia ni. Pas ada orang nyelak, maka sudahlah, kata apa? Aku tahu kan. Masya Allah. Dengan sombong itu. Kalau ada orang lain yang lebih hebat dari dia, langsung langsung dia cik gundu jom Palembang. Ketika lebih kaya, lebih tinggi jabatannya, apalagi itu bosnya dia, nunduk dia. Tapi sama merendahin pada dia ngerasa hebat. Wa fil muhawara istinkaf min ayyarudda kalamahu alaih wal mutakabbir huwa alladhi in wa'adha anaf au wa'adha anafa. Orang sombong itu kalau dia tunjuk nasihat, dia selalu menolak. Kadang-kadang benar dia omongan ni. Nasihati kita ni benar, memang gawe kita salah. Maka ada tapinya dia tu. Mak mana menurut kau kiai tadi ngomong? Benar tak kira-kira? Benar kiai itu, tapi ada tapinya. Cara dia tu tak tepat. Nyampe ke di forum umum macam ini. Ada celah dicarinya untuk tidak nerima. Apalagi kiainya, ustaznya masih muda. Sudahlah, budak baru bawa kencur ceramah, tahu apa dia. Saat nyampe ke beda tu tahu apa dia. Kita ni lebih tahu. Jadi ketika sampai dari orang yang lebih rendah, umur lebih muda, mak mana pandangan itu ceramah ustaz tadi tu? Itu kawan cucungan itu. Kawan adik kelas anak-anak itu. Isi nasihat tu bagus, bahkan pas untuk orang kampung ni, tapi tak terimanya. Tak ada kebaikan di pandangan dia. Nah, ini sifat orang kibir, artinya menolak nasihat. Jangankan dari orang tua, jangankan dari yang muda, yang tua yang sepantai pun dia nolak. Pokoknya dia lihat siapa yang ngomong. Kan kita ni ada kaidah, undur ma qala wa la tandur man qala. Undur ma qala, lihat apa yang disampaikan. Jangan nyengok siapa yang nyampaikan. Nah, dia sebalik. Dia nyengok siapa yang nyampaikan. Kalau kiai itu model panitia ni, maaf, ini kita bicara tentang realita kehidupan kita di masyarakat. Kalau ustaz yang ceramah itu memang pilihan dia, musyawarah ni.
Ada kubu A, kubu B, kubu C. Dia kubu A, dia ngasa punya kekuatan, dia ngasa memiliki musola seakan-akan punya dia. Ngasa hebat lah. Dia ngasa Ustaz Ahmad jadi ceramah. Tahun ini Ustaz Ahmad. Dah usah milih yang lain kamu tu. Maksud dah pacar kita musyawarah. Jadi kamu nak milih siapa? Kami pengen Ustaz Muhammad, kamu Ustaz Umar. Singkat cerita tak. Disepakatilah karena dia punya kekuatan. Ustaz Ahmad tadi. Wah, dia masya-Allah takut dengar. Dipujinya Ustaz Ahmad tadi tu. Walaupun ceramahnya sederhana biasa, pujinya dia bagus saja. Tapi kalau dia tadi tu kalah votingnya, Ustaz Umar yang ceramah, jauh tak acu dia. Lagi ceramah kulu kele, guntang-ganting. Kadang-kadang cari keberisikan. Orang lagi ceramah, dia sibuk apa di luar sana. Kaget ada sedikit celah ustaz tadi tu. Ceramah tetap terpletot. Jadi kakek Rasulullah Abu Talib itu, maaf Abdul Muttalib, maksud kami. Nah, jadi bahan buat dia. Langsung jadi bahan. Wah, no kamu ustaz ceramah salah-salah. Namanya padahal ceramahnya panjang sejam. Isinya sejarah Rasulullah semuanya indah. Cuma salah terpletot sikok baik. Kakek Rasulullah yang bernama Abi Talib itu berkata, maaf maksud saya Abdul Muttalib, langsung di stop dari luar langsung. Ustaz itu salah. Oh ceramah kamu ni milih ustaz benar lah, panjang. Padahal nasihatnya banyak, ceritanya banyak indah. Yang buruk itu nilai. Yang buruk itulah. Dagalah dia nunduk ke dirinya ketika itu, padahal voting sudah itu. Sudah hasil musyawarah. Ini ada sombong, kibir. Kalau kita tidak punya sifat kibir, iya melok baik kita, nurut baik. Itulah kadang-kadang pemberian Allah itu membuat kita menjadi meracuni diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka disunnahkan ikhwan selalu mengatakan kalau dapat satu kelebihan, hadza min fadli rabbi la bihauli wala biquwwah minni. Hadza min fadli rabbi, ini pemberian Allah. Bukan dari kekuatan daya upayaku, tapi dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Au wa'adha anf. Kalau dia nunjuk nasihat, minta diterima. Atau tadi bukan dia yang ceramah, tapi ustaz pilihan dia, wong suruhnya dengar kalau jingoknya ada orang kelakar, dengar ke kiai ceramah tu. Kalau kiai pilihan dia. Tapi kalau kiai pilihan orang lain, bukan pilihan dia, dia justru yang acuh tak acuh dan dia kelakar. Nyai kesibukan, nyai kerepotan, membuat orang tak konsen. Ini na'udzubillah min dzalik, penyakit ikhwan. Penyakit. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Fakul man ra'a nafsahu khair min ahad min alqillahi ta'ala fahu mutakabbir. Nah, ini kita ngeri ikhwan. Imam Ghazali menyimpulkan, dan inilah kesimpulan semua para awliya, para salihin, dan ini adalah nasihat dari Rasulullah. Siapapun yang ngerasa dirinya lebih baik dari orang lain, maka berarti ada sifat kibir pada dirinya. Nah, ini kita repot. Sadar tak sadar kita sering melakukan ini. Kita punya kelebihan di pucuk, kita yang lebih senior, kita yang lebih tua, kita yang lebih duluan di kampung, kita yang lebih punya jabatan, punya kedudukan, punya kepintaran. Kadang-kadang memandang orang lain itu dengan kita tidak mampu memandang rata orang tu sama galau, bahkan meletakkan diri kita di bawah mereka galau-galau, mungkin belum bisa kita. Tapi minimal jangan dengan kesadaran kita ngerasa lebih itu. Itu kadang tanpa kesadaran ya Pak. Terbukti kalau antum tidak percaya, tanya di kita ada sifat kibir apa tidak ketika kita duduk. Kita duduk pinggir pintu di situ, betulan masuk. Ada orang lewat. Kalau orang tu orang biasa lepelan sama kita ke bawah, nyenggol dengkul kita, agak tak senang gitu. Tapi kalau itu di pojok kita, kalau memang takarannya dengan dunia, di pojok kita dunia, nyenggol kita, tidak apa-apa Pak, biasa baik. Tapi kalau itu bawah kita ekonomi, ayo mata kata. Itu sudah nyeletak. Begitupun ini sudah, ini tidak masuk hitungan sebenarnya. Yang macam ini sudahlah. Yang ngeri ini kita ni gara-gara kita jadi jamaah majelis taklim. Gara-gara kita ngerasa diri kita sudah istiqomah di majelis. Ketika kita sedang duduk macam ni, contoh ni, ini kan ada ruang kosong, tiba-tiba kucuk, ada orang duduk, dep sampai kita temunduk dikit, entah dia duduk tadi. Pas kita jengok, no, budak ini. Yang maaf, notabene kita jengok, ini wong dak istiqomah di majelis. Budak baru hijrah. Wah, kau ajar ni, nak punya akhlak.
Tapi kalau yang duduk di pucuk kita ni orang yang lebih soleh, kata kalau maaf, dia Habib, kamu bukan Habib, kamu langsung unjuk uzur. Ada apa Habib? Ada apa Habib? Biasa. Mundur lagi, mundur. Unjuk tempat malah gitu. Tapi kalau dia cuma biasa sama cak kita, protes kita. Aduh kebe berarti. Apa kelebihan kau dibandingkan dia? Ya, karena kita ngasuh aku duluan ke majlis, aku duluan kenal ustaz, aku duluan kenal Habib, aku yang lebih istiqomah. Hari itu boleh jadi dia yang lebih hebat dipandang Allah. Justru dengan itu kita kadang-kadang dengan kepandaian kita tadi itu, betulan kawan kita tadi itu macam apa salah misalnya, atau apalah suatu kesalahan muncul pada dirinya, langsung menjatuhkan kita ngerasa lebih tinggi dan orang itu kita anggap rendah. Itu semua sifat-sifat kibir yang tersimpan pada diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Fa kullu man ra'a nafsahu khairun min ahadin, siapapun yang melihat dirinya lebih afdal dari orang lain, nah ini repot. Masalah yang tolong sama Allah dan Allah berikan keselamatan. Min halqillah ta'ala fa huwa mutakabbir, maka itu orang dianggap sombong. Kadang-kadang bukan kita dewan, kita sekelompokan, sama-sama budak majelis. Sama-sama budak majelis. Ada budak yang kita tahu bukan budak majelis. Kebetulan hadir di hall itu, kebetulan hadir itu. Melakukan suatu hal yang membuat kita agak tak senang. Sudahlah, maklum yo, orang baru tahu itu, orang baru masuk Islam. Bukan cak kita. Maklum lah, orang tu baru kenal Islam, orang tu baru hijrah. Tapi ucapan kita tu bukan memberi udzur benar-benar udzur, tapi kesannya untuk jadi kita ni lebay, ngenyeh. Bukan baru, maklum sudah, maklum itu orang baru, dia belum paham. Kita kan harus maklum, kita budak lama di majlis, dia baru gabung. Tapi kadang-kadang ucapan itu kalimatnya sama tapi nadanya beda. Maklum orang baru nak kenal ustaz, orang baru nak kenal habib, orang baru bijak majlis. Tapi maklum itu nguyuh. Nguyuh. Kadang-kadang ikhwan na'udzubillah min dzalik bukan dengan ucapan. Ketika kita tadi sama-sama nih rombongan budak majlis kita, lagi habis khidmah barangkali habis majlis, kebetulan ada satu orang lewat yang membuat kita, ya sesuatu yang membuat terusiklah. Kita senyum sama-sama. Tidak pakai ucapan, tapi senyum kita bareng-bareng mengisyaratkan kepada dia tadi. Itu istihza. Boleh jadi kita merendahkan dia. Senyum bareng-bareng tadi. Ada begitu, ya maklum bela. Maklum bela. Satu kalimat coba. Itu bisa mencelakakan kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Lagi makan halaqah, ikhwan. Lagi makan halaqah. 4. Bismillah, baru jatuh. Allahumma barik lana fima razaqtana. Tetap kita bawa sesuap, kawan ada 3 suap. Sampai saling awas kita ni. Kita bertiga ni Masya Allah, ini budak baru gabung, baru nemu nasi kebuli. Tak lau ayam pula separuh. Tap-tup kita ni ingat dia. Ada juga senyum. Itu hati yang paham, ikhwan. Senyum kita, Masya Allah. Memang kita banyak ini suatu Masya Allah. Senyum kita kalau kita senang niat, Masya Allah. Budak ini, makannya dia. Tahu berkah gitu. Kita ni makin hana, makan pelan-pelan. Kalian di rumah lap-lup juga. Depan orang berjaga etika. Apalagi ada habib, ada ustaz. Makan pelan-pelan duduk sunnah. Habib mentu, buat apa langsung. Tumpes. Bekas habib. Bukan bekas habib, memang kita cerangkan. Kadang makan pada itu kan, kita makan. Kita 4. Ada budak baru tadi. Makannya yang memang sangat jauh dari sunnah. Makannya duduk pangsilo, lap-lup. Begitu kita ingat dia tadi. Ada yang senyum, Masya Allah. Senyum cinta, menyayangi. Daripada senyum, kita senyum. Apalagi kelingan mata ni. Ngiring kepala. Apa dia maksud ente? Senyum sambil ngiring kepala, apa dia? Tanya, terjemahkan apa dia? Nguyuh. Berarti kau rasa lebih bagus dari dia. Ada senyum tadi memang senyum senang. Jadi suatu pemandangan menyenangkan hati. Lihat orang ni baru nemu makan kebuli, makan senampan itu tak pernah. Bahkan dia tambah, makan lagi. Dahan dia mengurangi jatah dia biar kawan ni makan lebih banyak. Tapi ada yang senyum tadi sambil tanya apa dia maksud senyuman kau sambil enggak ke mata tadi tu. Kadang-kadang bahu
Siapa? Saya ini sama nengok sinis pula. Hati-hati, mata kau bermaksiat, punggung kau bermaksiat, bibir kau bermaksiat. Kau lebih apa dari dia sampai macam itu? Apa maksud kau macam itu? Itu kan sering ya, Puan. Lagi duduk cak suci kita ni. Nengok ada orang lewat dengan tingkah lakunya. Misalnya katakanlah lagi hidangan dibagi ke, si keung tampil tegak. Kita belum dapat juga. Kita yang di pojok nengok dia tadi. Stop. Sebentar, kau istighfar tu apa dia maksudnya? Ngasudi kau lebih bagus dari dia. Kau memandang dia tu seperti itu buruk, kau bersih. Hati-hati ikhwan, ini kadang-kadang muncul. Cak kita ngasak gawe dia ni buruk ni, dan kita ngasak di kita bagus. Kadang nemu seperti itu. Orang itu tegak samping, ngembek, nampan belum nyampe tahan. Oi, sini dulu. Kita nyantai main dulu. Sampai kita kadang-kadang kawan dak jengok sampai. Tengok. Astagfirullah. Tanya istighfar kau ni apa maksudnya? Istighfar tu muncul ngaso diri lebih hebat, lebih bagus dari dia. Padahal dosa apa dia tu? Boleh jadi memang dia lapar, boleh jadi dia khawatir dia tak dapat tu. Orang awam boleh jadi. Tapi kita ngaso kita lebih bagus dari dia, kita lebih sabar dari dia, kita lebih antang dari dia. Hati-hati ya kawan. Kadang-kadang ghibah juga diawali dengan istighfar, dengan sholawat. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Astagfirullah. Tak ada pernah mau makan. Nah, mulai ghibah dia. Pertama dengan subhanallah. Astagfirullah. Di sijul tadi subhanallah, si Budi sijul astagfirullah. Tak ada pernah merumah, tak ada pernah menemu makan kebuli. Langsung ngatoi, baru nyebut subhanallah. Wong itu dapat pahala, dia dikata wong. Dia makan, kenapa? Dia pengen dapat, dia dapat bocor kan? Persiapan tipis. Panitia bocor ni, tak dapat. Aku pengen berkah tadi. Baca tak nyaga hati kita dari sini. Nah ini bahaya. Itu bagian dari nok minal kibir. Coba kalau kita memang misal maaf itu yang melakukan itu uang yang kita ta'zimi, tak bakal kita menganggap itu sesuatu yang salah. Uji kita kalau kita menganggap nih contoh lagi ikhwan. Kalau yang tidur itu ustaz atau kiai atau orang yang kita anggap masya Allah tidur di majlis, uji kita pun masya Allah ustaz capek sampai tidur di majlis. Oi kakak itu masya Allah ni tahan hadir padahal dia capek sampai tidur di majlis. Tapi begitu yang tidur kawan kita level kita, oi kata otak ni majlis tidur. Majlis nyari ilmu dia tidur, kaki makan mulai ngatai, kaki pas makan bangun. Siapa yang ngasuh budak majlis? Ini gawe budak majlis yang ngasuh dirinya sudah jadi wong majlis. Kadang-kadang kita simbol-simbol bang jamaah majlis, jamaah rotib, tim semua, tim media, tim dakwah. Itu membuat kita jadi sombong kadang-kadang. Ketika kita tidak didulu ke wong dalam hajat kita ngasuh agak terusik. Nah terusik tu ngapo? Ada apa kau? Terusik dilambat ke tu ngasuh terusik ada apa? Karena kau ustaz, karena kau tua, karena kau tim ini, tim itu, tim ini. Kalau ada berarti kau sudah pantas untuk jadi tim-tim yang mulia tadi. Sabar. Kita tim media, kita tim semua, kita tim hadroh. Wong dulu kan tim parkir makan. Woi, parkir kita hadroh, kita tim. Ini yang kadang-kadang ada pada diri kita tanpa kita sadari. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita, mensucikan hati kita, membaguskan akhlak kita zahirun wa batinah, dan tidak pernah ngasuh diri kita lebih baik dari orang lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutakabbir. Bal yanbaghi laka an ta'lam anna al-khair man huwa khair indallah fid daril akhirah. Tapi kau harus tahu dan sadar, kata Imam Ghazali, yang terbaik itu adalah yang terbaik di sisi Allah di akhirat kelak. Wadzalikal ghaib, dan kau tak tahu. Kita tak tahu siapa yang paling mulia di sisi Allah. Tahunya nanti di alam barzah kejingaan, di mahsyar kejingaan, di sirat kejingaan, sampai di surga kejingaan. Ternyata simpulan tempatnya jauh lebih tinggi dari kita. Kita masuk surga juga mungkin kita di bawah.
Karena ikhwan rahmakumullah, muamalah batin ini lebih hebat dipandang Allah. Di jingga Allah, dinilai Allah jauh lebih hebat. Sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Ya, amal zahir kita ni wallahu a'lam. Tapi amal batin ini bisa mengalahkan amal zahir. Beramallah kita 1000 rakaat, tapi tidak ada keikhlasan, lewat. Ada ruang 2 rakaat cuma solat sunnah, tapi dengan keikhlasan diterima Allah. Itu amal batin. Ada orang tak banyak ibadah, tak banyak solat, dia dipenuhi dengan bermacam cobaan dan dia sabar, ridha, nerima. Sementara kita tidak tunjuk cobaan seperti itu. Kita cuma solat, bangga dengan solat kita, dengan ibadah kita, dengan zikir kita, dengan puasa kita, dengan majlis kita. Ada orang tak ke majlis tapi batinnya nangis, tak dapat cakap Singapura, dia ngewangi bini yang sakit, ngewangi maknya yang sakit misal. Boleh jadi dia sudah naik ke pucuk, kita masih di bawah. Namun magam sobernya yang hebat. Bahkan magam sober itu magam ma'iyah. Mana ma'iyah itu? Bersama Allah. Innallaha ma'a, bersama orang-orang yang sabar. Sementara kita mungkin kalau dicoba seperti mereka, kita tidak sanggup. Sabar dengan macam-macam ikhwan. Ada orang diangkat derajat oleh Allah bukan lewat ibadah, itu banyak. Bukan lewat ibadah, bukan lewat puasa, bukan lewat jihad, bukan lewat segala macam bentuk ibadah, tapi dengan kesabarannya dan ikhlas ketika mendapatkan cobaan. Ada yang cobaannya bini, ada seorang istri cobaannya lakinya, ada cobaan kita orang tua kita dewek, ada cobaan kita anak kita, ada cobaan kita tetangga kita, ada majikan kita, ada bawahan kita. Bawahan ini ke hati je pasal kita. Aku berhenti ke, kesian, tak aku berhenti ke, dia merugikan. Cobaan juga itu. Ya, macam-macam cobaan. Ada yang cobaan dengan penyakit, ada yang sempitnya rezeki, macam-macam cobaan. Yang jelas Allah sudah menyatakan hidup mati kita sepanjang hidup ini sampai kita wafat adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Adanya kelahiran, kematian, hidupnya kita semua ini Allah katakan untuk menguji coba kamu siapa yang paling bagus perbuatannya, sikapnya menyikapi segala hal tersebut. Nikmat bagaimana dia menyikapi nikmat, susah bagaimana dia menyikapi suatu kesusahan, sakit, sehat, senang, gembira bagaimana dia menyikapinya. Itu cobaan galau-galau. Bukan cobaan itu cuma berupa sakit, sempit rezeki, balak musibah, tapi kesenangan, kegembiraan, rezeki yang melimpah, sehat walafiat, itu semua juga cobaan. Ashkur am akfur, apa kita bersyukur atau kita kufur nikmat. Ada orang terangkat dengan magam syukurnya, ada orang terangkat dengan magam sabarnya. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah hamba yang minasyakirin sabirin. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan sampai sini. Insyaallah dengan syarat kita lanjut lagi. Namun untuk malam Khamis depan, maaf, kita ada acara majlis zikir ziarah seberang dulu. Jadi ba'dal maghrib setelah majlis waspada kita kumpul di Masjid Al-Haddad insyaallah. Baik, kami sampaikan dulu beberapa undangan. Mungkin sudah adzan, fadhal adzan. Bisa adzan saya sampaikan beberapa undangan peringatan haul dan majlis ta'lim. Fadhal adzan. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد
حي على حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح. لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية رفيعه وبعثه مقام محمودا الذي أتى يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, salah satu ya tanda orang yang kibir itu jarang mengucapkan kalimat insyaallah. Kalau ditanyakan pacak dak ini, pacak dak itu, bisa dak kira-kira? Ai pacak, bisa. Na'udzubillah. Kalau orang yang punya sifat tawadhu, walaupun dia bisa memastikan dia mampu dan sudah dia buktikan berkali-kali tak pernah tidak bisa terus, dia akan tetap mengatakan insyaallah. Kira-kira bisa tak kalau mengamalkan macam insyaallah? Ini macam insyaallah siap, insyaallah selalu. Menunjukkan dia tetap bergantung kepada Allah. Tak pernah ngerasa dirinya mampu. Nah, dari ucapan itu dia bisa juga pencerminan diri seorang itu tawadhu atau dia ada sifat kibirnya. Wallahu a'lam. Baik, ikhwan rahimakumullah, menyampaikan beberapa undangan majelis taklim dan juga ziarah dan haul. Pertama insyaallah taala Jumat malam Sabtu ini kita majelis taklim. Pertama Jumat dulu, undangan sholat Jumat di masjid masing-masing. Masuk waktu Jumatan jam 12:02. Jangan lengah, jangan lalai, jam 12:02 insyaallah masuk waktu zuhur, masuk waktu Jumat. Kemudian Jumat ba'dal maghrib itu insyaallah akan mengadakan kembali majelis taklim 2 mingguan di rumah Al-Habib Alwi bin Ahmad Basil Habib Ma'alimna. Jumat malam Sabtu ba'dal isya nyambung di MTRI Majelis Taklim Almarhum Taufik Hasnuri. Kemudian esoknya Sabtu insyaallah sore ada rangkaian haul Ustaz Ali Umar Thayyib ziarah di kandang kawat di makam Sahibul Haul ba'dal asar. Lalu ba'dal maghrib ada juga rangkaian dari haul ini khataman Al-Quran sampai selesai. Di malam yang sama, di waktu yang sama, kita juga ada rutinan setiap minggu pertama awal bulan Masehi di majelis zikir ziarah. Ba'dal maghrib kumpul di Musholla Al-Fakhr Lorong Asia di dekat Pasar Kota. Ba'dal isya'nya nyambung ziarah ke Pangeran Syarif Ali lalu nyambung ke Kambang Putih. Antum pengen hadir yang mana silakan. Dua-duanya majelis yang baik dan berkah insyaallah. Besoknya Ahad pagi baru kita puncak acara haul guru kita, orang tua kita almarhum Da'inullah Arifillah Ustaz Ali Umar Thayyib. Jam 9.30 sampai selesai, bertempat di belakang Pasar Lemabang, komplek Telkom, tempat yang biasa diadakan haul. Lalu ikhwan rahmatullah, malam Senin bagi yang suka bergabung atau pengen gabung jatuh di majelis 2 mingguan di Masjid Al-Muhajirin OPI ba'dal maghrib. Besoknya Senin majelis seperti biasa, ba'dal isya'nya setelah dari Lawang Kidul ada majelis bulanan Dalail Khairat, pembacaan burdah. Maghrib ada pembacaan Dalail Khairat, namun kita ada majelis kebetulan. Ba'dal isya'nya baru undangan umum, pembacaan qasidah burdah dan ada tausiah dari beberapa asatis. Majelis bulanan yang dilakukan kumpulan oleh alumni Pondok Pesantren Al-Khairat termasuk kami ustaz-ustaz yang biasa gabung
Dan acara dilaksanakan Ba'dal Isya malam Selasa di rumah seorang wali min auliyaillah besar, Habib Ali bin Ali bin Syahab, atau lebih dikenal dengan Habib Ali Jenggot Abang, di belakang Pasar Kuto dekat Gedung Ba'alawi di Sungai Bayas. Ke rumah tempat tinggal dan disitulah beribadah dan berdakwahnya sosok sahibul bait itu Habib Ali bin Ali bin Syahab, yang beliau dalam hayat hidup beliau setiap malam menghatamkan Al-Quran dalam sholatnya, dan di rumah itu pun beliau membuka majelis taklim. Kemudian Selasa malam Rebu Ba'dal Maghrib kita di Muarah, Ba'dal Isya ziarah Datuk Agil Simpang Veteran Lampu Merah. Jadi majelis yang di Mushola Al-Ikhlas kita pindahkan ke Datuk Agil. Lalu malam Kamis depan, Rabu insyaallah seperti biasa di Waspada Ba'dal Maghrib kita di sini pindah ke sana. Kami mengajak kalau pacak jamaah mushola ini juga gabung untuk hadir, tidak pacak maghrib kalau ada kegiatan.